Kisah anak kecil yang menumbangkan ulama sombong. Al-Kisah di masa Imam Abu Hanifah pada usia 7 tahun, dan ada seorang ulama yang memiliki ilmu luas tiada bandingannya, namanya yaitu Dahriyah. Seluruh ulama pada waktu itu tidak ada yang mampu menandinginya di saat berdebat, terutama dalam masalah bab tauhid. Makanya muncullah sifat kesombongannya. Bahkan akhirnya ia berani mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada. Sayangnya belum ada ulama yang mampu mengalahkan dia dalam berdebat, sampai tiba pada suatu pagi ketika para ulama dikumpulkan di suatu majelis, yaitu miliknya Syekh Himad, guru Imam Abu Hanifah, yang pada hari itu Abu Hanifah masih kecil, masih berumur 7 tahun, yang hadir juga di majelis itu. Maka Syekh Dahriyah naik ke mimbar lalu berkata dengan sombong serta congkaknya, "Siapa di antara kalian, hai para ulama, yang akan sanggup menjawab pertanyaan-pertanyaanku?" Sejenak suasana hening, para ulama semua diam. Namun tiba-tiba berdirilah seorang anak kecil yang berumur 7 tahun, yaitu Abu Hanifah. Seraya berkata, "Omongan apa ini? Maka barang siapa tahu pasti ia akan menjawab pertanyaanmu." Kemudian Dahriyah bertanya, "Siapa kamu, hai anak ingusan? Berani kamu bicara denganku? Tidakkah kamu tahu bahwa banyak yang berumur tua, bersorban besar, para pejabat dan para pemilik jubah kebesaran, mereka semua kalah dan diam dari pertanyaanku. Kamu masih ingusan dan kecil berani menantangku." Abu Hanifah melontarkan argumennya, Allah tidak menyimpan kemuliaan dan keagungan kepada pemilik sorban yang besar dan para pejabat dan para pembesar, tetapi kemuliaan hanya diberikan kepada para ulama. Dahriyah bertanya, "Apakah kamu akan menjawab pertanyaanku?" Abu Hanifah menjawab, "Ya, aku akan menjawab pertanyaanmu dengan taufik Allah." Dahriyah pun bertanya, "Apakah Allah itu ada?" Abu Hanifah menjawab, "Ya, ada." Dahriyah pun bertanya, "Di mana dia?" Abu Hanifah pun menjawab, "Dia tiada tempat bagi dia." Dahriyah bertanya, "Bagaimana disebut ada bila dia tidak punya tempat?" Abu Hanifah pun menjawab, "Dalilnya ada di badan kamu, yaitu roh." Saya tanya, "Kalau kamu yakin roh itu ada, maka di mana tempatnya? Kepalamu, di perutmu, atau di kakimu?" Dahriyah diam 1000 bahasa dengan muka malu. Lalu Abu Hanifah minta air susu pada gurunya, yaitu Syekh Himad, lalu bertanya kepada Dahriyah, "Apakah kamu yakin di dalam susu ini ada manis?" Dahriyah pun menjawab, "Ya, saya yakin di susu itu ada rasa manis." Abu Hanifah pun bertanya, "Kalau kamu yakin ada manisnya, saya tanya, apakah manisnya ada di bawah, atau di tengah, atau di atas?" Lagi-lagi Dahriyah diam dengan rasa malu. Lalu Abu Hanifah menjelaskan, "Seperti roh atau manis yang tidak memiliki tempat, maka seperti itu pula tidak akan ditemukan bagi Allah tempat di alam ini, baik di arsy ataupun di dunia ini." Lalu Dahriyah bertanya, "Sebelum Allah itu apa? Dan setelah Allah itu apa?" Abu Hanifah pun menjawab, "Tidak ada apa-apa sebelum Allah dan tidak ada apapun setelah Allah." Dahriyah pun bertanya, "Bagaimana bisa dijelaskan bila sebelum dan sesudahnya tidak ada apa-apa?" Abu Hanifah pun menjawab, "Dalilnya ada di jari tangan kamu. Apakah kamu sebelum jempol dan apakah setelah kelingking? Dan apakah kamu bisa menerangkan jempol duluan atau kelingking duluan?" Demikian sifat Allah, ada sebelum semuanya, ada dan tetap ada bila semua tiada. Itulah makna kalimat ada bagi hak Allah. Lagi-lagi Dahriyah pun dipermalukan. Lalu ia berkata, "Satu lagi pertanyaanku, apa perbuatan Allah sekarang?" Abu Hanifah menjawab, "Kamu telah membalikan fakta. Seharusnya yang bertanya itu di bawah mimbar dan yang ditanya di atas mimbar." Akhirnya Dahriyah pun turun dari mimbar itu dan Abu Hanifah naik ke atas mimbar.
Daria pun bertanya, apa perbuatan Allah sekarang? Abu Hanifah menjawab, perbuatan Allah sekarang adalah menjatuhkan orang yang tersesat seperti kamu ke bawah jurang neraka dan menaikkan yang benar seperti aku ke atas mimbar keagungan Maha Suci Allah yang telah menyelamatkan keyakinan Islam melalui seorang anak kecil. Dikutip dari kitab Fathul Majid karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Al-Jawi Asy-Syafi'i.